Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang udah mau hadir, mau datang masih di channel Riam Biru, dan seperti biasa ada Bro Ayung di sini. Ini kita lagi nyobain mic baru, nggak tahu suaranya berhasil atau enggak sih. Dari kemarin itu soalnya error terus ya. Kita nggak tahu. Jadi mohon maaf kalau misal nanti suaranya juga nggak maksimal. Mohon dimaafkan gitu. Dan langsung aja seperti biasa, Bro Ayung itu punya cerita katanya. Kalau datang ke sini nggak punya cerita mau ngapain gitu. Mendingan nggak usah datang gitu nggak usah ya. gitu, kayak gitu. Nah, katanya sih punya cerita yang belum diceritain juga. Gue juga nggak tahu ceritanya kayak gimana. Langsung aja kita serahkan waktu dan tempat, dipersilahkan Bro Ayung. Terima kasih Pak Riam atas waktu dan tempatnya. Oke, aku nyapa teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Langsung cerita ya. Jadi ini cerita itu aku dapat baru banget, ya sekitar 4 hari yang lalu gitu. Jadi seperti kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang channel gitu kan, mau ada rencana channel baru. Betul. Jadi itu kan nanti bakal Namanya Nilas Luhur ya. Oh, ini udah punya nama Nilas Luhur, benar. Nah, itu kan baru nama, sementara konsepnya terus untuk tour, pelaratan itu kan lagi dibicarain niatnya gitu. Akhirnya karena yang niatnya mau ngusung itu antara lain aku sendiri, Mas Tuying sama Mas Tommy, niatnya kan mau tak bicarain. Tadinya biasanya aku nongkrong di tempatnya mereka, itu kan biasanya agak malam, jam 11, jam 10 aku baru datang, nanti pulang jam 1 atau sepenginnya gitu kan. Tapi karena nanti keburu banyak teman-teman yang datang, akhirnya sore-sore itu jam 8 aku udah stay di sana gitu. Nah, mungkin harapannya aku sendiri gitu, belum banyak rame orang, kalau ngobrol kan lebih fokus gitu kan, nggak ribet, lebih enak. Taunya pas kita lagi enak-enak ngobrol gitu kan, nggak lama itu karena tempatnya Mas Tommy kan kayak jenengan pernah ke sana gitu kan, nggak langsung jalan terus rumah kan, nggak harus ada kebun dulu yang dilewatin, rada gelap gitu. Tahu kok ini motornya siapa gitu, nggak pakai ada banget gitu loh, langsung nganter ke muka kita semua gitu. Biasanya kalau teman-teman atau Matiin, gitu. Iya, nggak dimatiin sih nggak, tapi parkirnya nggak kemari, nggak ke depan kita, tapi nyerong gitu loh. Itu langsung ke sini nyampe berapa meter, tep kan mukanya bener-bener kayak di expose banget kan, sampai Bro Tuying kayak sopo sih. Pas, tapi dalam hati ini pasti bukan teman gitu, maksudnya bukan teman yang biasa hadir gitu. Taunya benar, pas dimatiin itu ternyata seorang laki-laki yang datang, umurnya sekitar 60-an lah gitu, 60 tahun. Dia pakai seragam kayak orang habis sholat gitu kan, pakai gamis, pakai sarung, ada juga kopiah warna hitam. Terus dia langsung turun kan, salaman sama kita. Ternyata masih ada kerabat mungkin sama Mas Tommy gitu, ya kenal lah gitu. Dia panggilnya Kang. Kalau aku sendiri tahu sih dia orang, tapi namanya terus dia itu tinggal di mana aku kan nggak pernah bareng gitu kan. Dia cuman bilang, di Ngaren Kang ada apa gitu, kata Mas Tommy kan. Akhirnya dia duduk di sebelahnya Mas Tommy, karena emang dia nggak ngomong apa-apa gitu, kita lanjut ngobrol lagi. Tapi sengaja aku sama Mas Tuying sama Tommy itu tak kasih ruang terus gitu loh biar dia ngomong, karena dari pandanganku ini orang datang pasti punya niat tertentu, ada hajat apa ada gitu. hajat, entah itu mau mau ngobrol apa, mau ada undangan apa ya kan. Tapi yang nampak dari rautnya kok kayak ada kesedihan, ada unek-unek yang begitu dia pengen diselesaikan gitu loh, tapi udah lama gitu. Akhirnya karena kelamaan ditanyain sama Bro Tuying kan, ada apa Kang, digituin. Ini Mas, nggak ngomong Mas, dia lebih tua kan, ngomong ke Tommy, Tom, anak saya tolongi Tom, kata dia gitu. Tolongi emang lelap, kata dia gitu. Tommy kan dia bisa bercanda gitu kan. Terus tolongin kenapa? Ya kayak gitu, biar nggak kayak gitu, kasihan, biar kayak anak-anak yang lain gitu. Dia kan punya anak perawan, ya mungkin usianya sekitar 17 tahun gitu. Nah terus aku juga nggak fokus ke dia, tahu-tahu
Langsung diomong begini sama Om Tommy, yang lihat kayak gitu. Ngelihat aku serta merta kan, ya sebisanya gitu. Foto ijo bilang gitu aja udah. Sakti sih ya. Jadi Ya enggak juga, enggak lihat, ada sense sedikit lah gitu. Foto ijo gitu. Foto ijo apa kaderwo kata Tommy kan. Foto ijo di mana? Dalam tubuh, simbolnya apa? Keris, udah selesai. Terus mulai kapan? Datanya Om Tuying, saya bilang gitu kan. Akhirnya dari situlah aku mulai melihat kekhawatirannya bapaknya tadi yang namanya Pak Karim, nama samaran tentunya gitu. Semakin khawatir kan karena keceplosan aku juga. Tadi fokusnya kan ke obrolan tadi loh, Bi. Akhirnya kan ditanyain begitu, aku star-startan jawab begitu. Dia semakin takut, semakin khawatir gitu. Nah, akhirnya dibuka sama Tuying. Ini mau jenengan sendiri yang ngomong peristiwanya, kenapa ada si Buto itu di dalam tubuhnya anaknya. Apa kita yang buka gitu. Dia diem aja semakin sedih. Akhirnya dibuka sedikit sama Om Tuying. Setelah itu nggak lama dia juga cerita semuanya gitu. Nah ceritanya ini mau tak share ke teman-teman gitu. Jadi begini, kejadian itu awalnya adalah begini, Pak Karim itu punya seorang anak tunggal itu. Agak kenceng aja bro, soalnya belum tahu nih. Oh iya, hasilnya kayak apa ya? Baik. Jangan seringan dipegang. Jangan dipegang, nanti dia ini kebiasaan gitu. Bangun nanti. Gitu. Kerak-kerak itu wave-nya gitu. Oke. Jadi Pak Karim itu punya anak tunggal, itu sebut saja namanya Widya. Saat itu remaja lah, 12 tahun. SMP kelas 2, umur berapa kira-kira ya, Bi ya? 6 tambah 12 tambah kelas 2 ya. Kelas Ya 2. 14, 13, 14. 13, 14 gitu. Iya, dia jadi gadis muda yang saat itu di 5 tahun yang lalu dari kejadian malam itu kan udah ya zamannya udah masuk ke zaman sekarang, udah ada HP, udah main ke sana kemari sama teman-teman yang lain. Itu ceritanya Pak Karim sendiri itu catatannya kan dia juga bukan orang-orang yang punya gitu kan, dia cuman seorang kuli bangunan kalau lagi ada, kalau yang lainnya yang garap apa sebisanya gitu, kadang-kadang bengkel sepeda kalau misalnya ada orang yang datang pengen sepedanya dibenerin gitu. Nah itu tahu-tahu anaknya itu kepengen kayak anak yang lain, kayak teman-temannya punya HP gitu, buat komunikasi, buat nonton, buat Facebook udah ada waktu itu ya, Facebook-Facebookan dan lain-lain. Tapi mungkin karena penyampaiannya yang nggak pas, itu akhirnya kan orang tuanya malah jadi bocah ngelihat kondisi orang tua tuh kayak apa. Kamu mau ya mau, tapi sabar, bapak itu belum punya uang gitu loh. Ya kalau mau minta ya sabar, dikumpulin dulu. Kamu nabung, jangan jajan mulu gitu kan. Dimarahin gitu. Dimarahin. Ya. Dia ya nabung jajan juga, jajan berapa sih kan kayak gitu, malah jadi bertengkar bapak sama anak. Nah ibunya biasanya kan ngelerain, tapi malah nambah-nambahin, sukanya kan begitu lagi pusing-pusing. Kalau mintanya yang buat hal yang positif sih mending, kalau sekarang buat daring atau apa gitu kan ya. Kalau itu buat main, ya lebih baik urusan perut, bisa ini bisa buat hari-hari, akhirnya dimarahin. Dan kejadian kayak gitu itu berulang hari demi hari, semakin bertengkar tapi bukan semakin dibeliin gitu loh. Nah dia akhirnya bisa dibilang depresi lah, agak-agak pikiran, kok orang tua aku nggak mau ngabulin permintaanku, kok nggak kayak anak-anak yang lain. Kadang-kadang kan sepihak, anak itu nggak ngeliat orang tuanya kayak apa gitu kan. Nah itu Pak Karim itu tinggalnya di kali yang kemarin situ kesana. Itu kan kali lumayan gede. Itu di perbatasan desa antara desa. Kali yang ngeliat biawak itu. Iya benar. Kali itu kan lumayan lebar kan, Bi. Itu ke selatan ada jalan kecil, tembusannya ada jalan kecil lah sekitar pas simpangan motor begitu. Itu perbatasan desa, pas ujung perbatasan desa itu di bokongnya rumahnya Pak Karim itu loh. Itu kan ada Tugu Selamat Datang. Tugu Selamat Datang, seberang kalinya. Oh seberang kalinya. Seberang kalinya gitu. Itu dapurnya persis di rumpunan bambu di bawah, di samping kali gitu. Jadi itu dapuran bambu, full bambu semua di situ. Kalau orang juga, kalau misalnya ada
nggak mau bener-bener ada kepentingan ke situ, malas lewat ke situ. Karena kadang konon gitu ya, siang atau malam sering ada yang nampakin kayak gitu kan, jadi malas. Nah, untuk tadi kembali lagi ke masalahnya si Widya itu, karena dia juga termasuk anak yang rada menutup diri dari pergaulan teman-temannya, mungkin karena sering dikekang gitu kan ya. Nah, akhirnya dia itu pelariannya kalau lagi dimarahin nangis itu di bawah pohon bambu itu di samping kali, dia menghadap ke kali. Itu yang aku pernah lewat, emang ada bangku kayu dari bambu, kayu bambu ya, bangku bambu yang ditata begitu, di atasnya ada saung kecil. Itu pas langsung menghadap ke kali, lepas gitu. Buat mancing enak sih itu. Buat mancing, cuman emang jaraknya agak jauh bantarannya gitu. Iya. Jadi buat ngadem. Buat ngadem, sering aku memang dulu ada bocah yang duduk-duduk di situ. Kadang orang tua di situ. Kadang juga Pak Karimnya sendiri. Itu dia jadi sering lamun di situ, sering nangis, sering mengutuk orang tuanya lah, nggak terima, ngambek, pasti di situ. Menurut penglihatannya, balik lagi tadi untuk yang itu dulu sering di situ gitu. Nah itu kejadiannya akhirnya apa? Pada saat dia sering ngambek di situ, suatu hari, satu sore gitu, wayahnya sandakala itu kan mau maghrib, orang tua itu nyariin nggak ketemu. Ini si Widya main kemana sih mak? Udah jam segini mau maghrib banget itu nggak pulang-pulang gitu. Mau main kemana? Emang anakmu punya temen, apalagi sekarang ada permintaan kayak gitu. Mana ada dia main, ada juga ngambek nangis terus di kamar. Ya kan, nyalain emak mulu, bapak yang disalahin mulu, bocah nggak ngerti keadaan orang tua kayak apa gitu. Itu dicariin, tapi memang nyari sampai ke tempat itu katanya mau maghrib. Nggak ada, Bi. Padahal dia emang di situ. Itu berapa hari kejadian? Lanjut aja. Oke, jadi hari itu maksudnya mau maghrib gitu, bapaknya nyariin, bapaknya kan ada di cerita itu tadi ya. Jadi aku udah nyariin di pohon itu juga nggak ada. Jadi ceritanya Pak Karim datang ke situ itu minta tolong, anaknya di mana gitu? Enggak. Enggak. Terus Pak Karim pengen anaknya disembuhin. Nah waktu itu yang hilang. Yang di ini kan cerita awal gitu kan. Cerita awal. Oke. Cerita awal kejadian dia ketempelan itu permulaannya gimana gitu. Dari waktu itu hilang. Iya, itu hilang. Padahal nggak kemana-mana katanya. Orang dicariin sama Pak Karim muter-muter sampai ke tetangga, bahkan sampai ke seberang kali kan ada jembatan. Pada saat dia balik lagi, ada anaknya di situ. Kamu dicariin kemana aja sih? Bocah, maghrib bukannya pulang, cuma nyariin. Aku nggak kemana-mana, kata dia gitu. Kamu ngeliat bapak kesini? Ngeliat. Loh kenapa bapak nyariin kamu diam aja? Aku marah sama bapak gitu. Berarti kan kayak pandangannya bapaknya dikaburin begitu kan. Ada yang nutup seperti itu, Bi. Dan itu nggak 1-2 kali. Nah semenjak tadi dia kehilangan, nyari anaknya nggak ketemu, itu mulai ada sesuatu yang aneh dalam diri anaknya gitu loh. Jadi semua perangainya berubah. Dia udah malas sekolah, jarang banget berangkat, terus kadang sering nangis sendiri, tapi milihnya bagian dapur yang kayak kena cucuran air hujan seperti itu loh, yang basah lembab begitu, senangnya di situ. Dan satu hal lagi, di rumahnya dia ada kamar kosong, itu buat naruh barang-barang bekas di sudut paling kiri gitu. Itu nggak kejamah, bener-bener kalau ada ini nggak kepake kelempar ke situ. Dia sukanya di situ semenjak hari itu gitu lebih. Pojok-pojok ruangan yang di pojok-pojok ruangan yang gelap, yang basah, yang nggak enak lah, pengap begitu. Yang nggak jarang dijamah orang ya. Nah semenjak saat itu perangainya berubah. Dia itu kadang satu nggak mau sekolah ya kan, nggak main sama sekali, tapi senang keluar hanya di bawah pohon bambu itu, di pinggir kali. Dia cuma pengen di situ, masuk lagi ke kamar itu, makan, minum, ke kamar lagi, ke kali lagi, bolak-balik rutenya begitu aja itu. Tapi yang paling nggak disukain sama orang tuanya, dia kan anak yang lembut sebenarnya gitu. Tapi jadi perangai itu berubah sama sekali. Dia itu berani main fisik, kadang marah gitu, kalau ditegur marah itu kukunya bisa ke orang tuanya gitu. Kadang jamba kayak berantem pada bayi gede nih, sama-sama gede gitu kan, seperti itu. Jadi kok ini anak
berbeda banget. Coba sering ditanyain ke orang-orang yang ngerti, tapi jawabannya biasa kayak gitu, nanti juga sembuh. Kadang juga duitnya hilang, sembuh enggak. Banyak yang kayak gitu. Nah, satu hari pernah Pak Karim sendiri ngeliat gitu, ada di pintu samping belakang gitu kan, itu nyariin lagi anaknya. Jadi bagaimanapun, karena memang kesel, sehari 2 hari, setahun 2 tahun nggak ada perubahan, akhirnya kan sesuatu yang melulu itu dianggap biasa kadang kan begitu. Itu pernah ngeliat anaknya, bagaimanapun orang anak ya kan, ditengokin di kamar yang tadi, yang lembab itu, disenterin pakai dia gitu kan, disenterin sama dia, malam-malam sekitar jam 10:30 gitu, disenterin begitu. Ini bocah kemana gitu, di kamar kok sepi, nggak ada apa-apa. Terus ke WC juga sepi. Ini di mana? Jangan-jangan ke pinggir kali gitu loh, Pi. Itu benar perkiraannya dia lewat pintu samping dapur itu kan langsung tembus ke kali ke sana, tembus ke balai-balai itu. Dia lagi duduk di situ, tapi nggak sendiri, Pi. Jadi dia kayak lagi ngobrol, lagi disayang gitu, lagi disayang sama sosok yang waktu itu dilihatnya Pak Karim itu semacam kayak nenek-nenek gitu, nenek-nenek. Tapi karena gelap, nggak jelas gitu, dia kayak lagi mencetin kakinya gitu. Kayak dikasih, kamu tenang, sabar. Seolah-olah Pak Karim tuh ngerti, dia ngasih kedamaian lah buat putrinya, tapi bukan buat bahasa manusia. Aneh ngomongnya, tapi kayaknya itu si anak nyaman dan itu juga ngayomin kayak gitu loh. Itu kan kontras banget, di sana itu kali gelap, dapuran bambu. Pak Karim juga nggak mau narik anaknya, nggak berani. Itu menurut Pak Karim itu jelas bukan orang, nggak mungkin duduk di situ. Terus ini nenek-nenek siapa, udah meninggal semua gitu kan. Kali waktu lain waktu lagi seperti itu lagi, duduk seperti itu lagi. Tapi yang lain itu dia kayak duduk begitu, jadi kayak orang memadu kasih pacaran gitu ya kan. Kan biasanya kadang di film-film India atau film yang lain kan si cewek itu kan baringan begini ya di balik, itu ke pahanya cowoknya. Itu ngambang, Bi, kayak gitu, Bi. Jadi si cewek itu kayak nangkring kakinya begini, itu sender begini, tapi sininya ngelos ngambang. Di bawah inian itu, di balai-balai itu ngadepnya ke kali dan sambil ngomong. Ini udah nggak beres banget, tapi dia nggak ada solusi kayak gitu. Sekali waktu lagi pernah istrinya juga itu maghrib persis, suaminya belum pulang, ada tambahan kerja waktu itu, kuli kan. Itu ini bocah belum makan, nggak mau makan gitu kan, di kamar terus. Nah karena memang diketok-ketok nggak ada yang nyaut, nggak ada suara apa-apa. Itu kamar kan namanya kamar lapuk, didorong sama istrinya begitu. Itu nggak ada, tahu-taunya itu di pintu samping. Tapi yang dia lihat itu siluet anaknya itu kan nggak terlalu tinggi umur segitu. Lagi pula Pak Karim juga bukan sosok yang tinggi, anaknya juga nggak terlalu tinggi gitu. Dia punya rambut segini, aku pernah lihat. Jadi antara lebihnya si daun pintu itu ya jedanya banyak gitu ya. Ada siluet begitu, kayak lagi berdiri begitu. Ditanyain, "Wid, masuk maghrib ngapain di situ sih? Malu-maluin nanti ada orang lewat. Malu kamu di situ, anak perawan gitu." Tuh diem aja. "Wid, masuk," bilangin gitu. Tapi nggak gerak, nggak apa. Tahu tuh si tubuh meninggi. Tingginya itu berubah gitu loh, berubah tinggi gitu. Itu kan mulai pegangan ini kan, jadinya dia megang apa di situ kayak daun pintu apa dipegangin begitu karena jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Si ini kok makin gede, terus warnanya kayak bias hijau gitu. Warnanya bias hijau, ada pembesaran di sebagian sini gitu kan. Itu gede, tinggi sampai nyelos lebihin. Kayak Hulk ya? Kayak Hulk gitu. Nah ini kan akhirnya dia nggak berani narik anaknya, lebih baik dia masuk ke kamar udah nungguin suaminya kayak gitu. Nah yang lain lagi itu aku sendiri pernah nyaksiin mata kepala sendiri, tapi suara loh ya. Karena aku pernah dulu berapa tahun aku lewat di daerah itu karena mau nganterin berkat apa ya itu.
Nah, ada kendurian ke tempat saudara harus melewati tempat itu. Ada suara di dapuran bambu terakhir itu kan rumah terakhir perbatasan desa. Ada suara cewek nangis, tunggeriang bahasanya gitu. Nangis kayak gitu, jangan, aku nggak mau pergi, aku di sini gitu. Dia nangis seperti itu, terus tahu-tahu ketawa, ketawa kayak gitu. Nih, aku kan penasaran ya, walaupun bawa motor aku bukan sosok yang pemberani, tapi juga nggak takutan banget. Ada suara kayak gitu, mandek, tak matiin sekalian. Iki yang nangis siapa sih gitu kan? Tapi kok ketawa, kok nangis lagi, kok ketawa gitu. Setan ini pasti nih kan. Nengoknya ke kali, ke saung tadi. Nggak ada. Di pohon bambu nggak ada. Loh, kok nangis lagi kayak gitu? Nangis kayak gitu. Wah, jahat, semuanya jahat. Loh, di dalam rumah tahu-taunya. Tapi itu kan rumah panjang. Itu pawon apa ya, dapur. Masa orang nangisnya di situ? Jam 10:30, jam 12 malam, Bi. Karena memang hajatan kendurian itu kadang-kadang ngobrolnya apa, aku antar-antaran aja lah. Orang namanya saudara tahu itu pasti masih melek gitu. Antar ini kan malam-malam. Kok jam segini anak ada suara perempuan tapi nangis kok di dapur, kok nggak ditulungin gitu loh. Jadi yang bikin aku penasaran itu di jam segitu ada anak nangis, ada perempuan nangis tapi di dapur, bukan di kamar rumah itu kan jelas lah sebagian depan gitu. Kok di dapur nggak ditulungin? Akhirnya kan jadi pertanyaan, ini dirasa-rasa feelingnya aku ini uang orang bukan makhluk gitu loh. Paginya akhirnya aku nanya ke orang-orang yang sering ya ada inilah sering bareng sama mamanya atau apa. Itu sebenarnya di rumahnya Pak Karim itu siapa sih? Maksudnya piye Mas Ayung? Enggak, semalam aku lewat, ya Allah, tak kira setan gitu. Tak kira suara nangisnya Kunti atau apa, tapi itu tak tegesin kok di dalam rumah. Tapi nangis, tapi ketawa, nangis ketawa. Kamu nggak ngerti itu anaknya Pak Karim gitu loh. Anaknya Pak Karim. Loh, emang kenapa? Ya udah rada begini. Oh, yang bener, enggak. Orang dulu kecilnya aku ngeliat gitu. Udah lama kamu nggak tahu, itu nyampe cariin tombol, dicariin apa namanya pengobatan di mana-mana masih begitu kok. Sering ngamuk loh, sering ngamuk. Iya ya, tapi kan itu sebatas waktu itu. Aku cuman ada dalam hati kasihan banget ya kayak gitu. Nah jawabannya beberapa malam yang lalu gitu loh, ketika memang bapaknya punya hajat datang ke Mas Tommy. Nah ini plotnya tak balikin lagi ya. Tadi selesai di situlah. Nah, untuk yang lain keseremannya kayak apa udah jelas, itu teror mulu katanya tiap hari. Dia sering ngamuk, banting-bantingin apa aja, sering tidur di tanah. Hilang tahu-taunya ngampleh di pinggir kali. Kayak gitu. Akhirnya pas lagi malam yang kemarin itu kan ada lanjutannya begini. Yong lihat lagi dulunya peristiwanya apa gitu. Enggak, Tuyeng aja aku bilang gitu. Aku lagi sibuk nyatet-nyatet sih buat channel yang itu. Akhirnya Tuyeng bilang gini, itu kenanya itu ya Om, pinggir kali ya Om, digituin. Maaf ya jenengan jangan tersinggung gitu. Dulu ini pernah punya hajat nih anak gitu. Pernah punya hajat, pengen punya keinginan tapi nggak diturutin. Iya bener, belum ngaku kan, dia nggak inget kali 5 tahun yang lalu. Kayaknya orang namanya anak ya kepengen apa, pengennya diturutin, tapi apa ya? Dibuka lagi ya, boleh lebih spesifik katanya gitu. Dia pengen punya HP. Oh iya bener, pengen punya HP terus marah-marah terus. Nah itu Om, dulunya kayak gitu. Cuman mungkin jenengan apa istri kurang sabar, ngomongnya kurang pas, dia itu jadi malah jadi perasaan beban hati begitu. Akhirnya dia dikekang juga, dulu terlalu dikekang sama jenengan, nggak boleh main ke sini, nggak boleh main ke sana, jangan kayak anak-anak yang lain, kita orang biasa begitu. Jadi dia akhirnya pelariannya duduk-duduk di pinggir kali itu. Nah dari sana ada makhluk yang ya biasa kayak yang lain, ini kok peristiwanya begini, diambil alih lah itu. Nah itu disukain oleh sosok pertama, oleh sosok nenek-nenek. Nah nenek-nenek itu yang bau rekso atau yang nungguin tempat itu. Jadi dia kayak diayomin, dilindungin,
kamu jadi punya aku, milikku gitu loh, dalam naunganku kayak gitu. Dan karena memang melebar kemana-mana, nenek itu kan dihadirkan malam itu, nyampe ada persinggungan lah sama Mas Toying. Akhirnya lepasin, harus dilepasin, jangan, kasihan kita itu beda. Kita beda, kasihan, jangan dilanjutin lagi, cukup, kataku cukup gitu kan. Akhirnya dengan bermacam inilah, ya aku nggak bisa ceritain, dia bisa diselesaikan untuk urusan ke nenek itu. Ternyata nenek itu juga yang aslinya datang dari dalam kali, tapi nyerupa nenek-nenek. Dia menyerupa apa aja, dari kunti apa aja, dia bisa menirupa apa aja. Yang sering jadi kebuka itu nampakin ke orang-orang yang lewat gitu. Itu nenek-nenek itu. Sementara satu yang tadi yang sosok Hulag Buto Ijo itu yang masih di bawah naungannya nenek-nenek itu, dia itu suka sama si Widya. Iya. Suka, dia itu cinta sama Widya dan dia masuk ke dalam tubuhnya, seringnya begitu. Jadi kan dihadirin makhluknya. Aku dapat kesempatan buat nanya-nanyain gitu kan. Kenapa kamu? Aku suka sama dia. Oh, suka-suka apa? Kamu bangsa apa? Suka sama manusia gitu kan. Pokoknya aku suka, nggak bisa, alam beda. Lepasin sekarang. Nggak mau, akhirnya diselentik sama Toying sama Tommy kan ya. Ya ampun gitu, lepasin sekarang. Yung ada apa lagi? Gede. Apanya? Ya, itunya maksudnya. Perutnya. Itunya maksudnya. Perutnya gitu. Perutnya. Buto ijonya. Gede. Kalau yang kecil ya bukan Buto namanya. Widyanya kecil ya. Widyanya kecil. Kasihan dong. Iya kan nyelos. Terus. Nggak bisa. Nah itu akhirnya apa ya? Jadi lupa aku. Jadi si Buto itu, aku ditanyain lagi sama Mas Tommy kan. Dia kan orangnya tipikal yang nggak mau ngomong seadanya. Pengennya orang aja lah, aku di belakang gitu. Yung ada dampak fisik nggak buat Widya itu? Ada om. Apa? Gatel-gatel aku bilang gitu. Ya mas, ya Kang. Itu Widya semenjak itu jadi gatel-gatel ya. Seluruh tubuhnya jadi gatel-gatel. Iya, pada bentol-bentol nggak sembuh-sembuh gitu. Itu efeknya begitu, kayak lendir-lendir apa yang dari si Buto itu masuk ke tubuhnya itu efeknya gatal-gatal gitu. Akhirnya yang ikat si Buto itu diikat, jangan lepasin aku, jangan, nggak bisa lepas, kamu harus putus sampai sekarang, jangan ada hubungan lagi sama anaknya bapak ini, kasihan, kalau nggak urusan sama saya gitu kan. Tapi sebelum aku lepasin, bersihin semua itu gatal-gatalnya. Iya, sekarang itu langsung lari. Dalam pandangan batin itu dia kesana lagi bersihin gitu kotorannya itu yang bikin gatel gitu. Terus? Terus? Ya terus gitu aja. Sembuh? Ya belum, kan baru kemarin. Ya kan bertahap. Tapi untuk perangai dia udah berubah, udah kayak aslinya dulu lagi gitu. Cuman untuk gatel-gatel apa kan lagi bertahap. Bagaimanapun walaupun ini kan itu udah dohir jadi ya, tetap ya. Udah jadi luka dohir gitu, harus ada tahapannya. Yang penting kan biangnya udah ditarik, ininya nanti kan berangsur kayak gitu. Jadi yang nenek sama Buto itu udah disegel ibaratnya, udah dilepasin lah gitu ya. Nggak bisa ini lagi jadi urusan Toying dan kawan-kawan kayak gitu. Ya boleh dibilang udah sembuh lah ya. Udah sembuh. Itu crash kemarin aku ya dapat yang baru itu lah. Itu apa ya? Bro Tommy emang nggak tahu sih, setahu gue denger emang sering ngebantuin orang kayak gitu ya. Ya begitu. Sebisanya kalau ya. Bisa bantu ya bantu gitu. Oke, udah kelar ceritanya. Udah. Kok gue jadi ikutan gatel ya? Belum mandi kali. Bukan sisa digigit nyamuk kemarin bro. Oh iya kemarin dia ikutan ya lagi pas pengambilan. Pas di Nilas Luhur ya, iya. Di channel Niluh itu bener-bener kita masuk ke kebun gitu kan. Masuk kebun yang masih bener-bener kebun yang didominasi sama pohon bambu waktu itu. Sama semak ya. Sebelahnya itu ada sungai juga, wah udah nyamuknya bener-bener gede-gede, bandel-bandel gitu. Bisa situ kan ngeyel, aku bilang pakai autan gitu. Lupa enggak dikirain kemarin tuh enggak mau ke spot itu gitu. Oh, gitu. Kirain mau ke yang deket-deket rumahnya Bro Tommy situ. Ternyata harus masuk ke situ, ya udahlah resiko lah. Tapi kalau itu YouTube bener-bener ya, YouTuber ya. Masanya gini, gue juga
ya familiar lah keluar masuk hutan gitu kan. Gunung tapi kan di gunung jarang ada nyamuk, nyamuknya sedikit gitu Ada kan. yang nggak terlalu jahat lah. Iya, gitu kan kemarin kan dataran rendah, dataran panas, anget gitu. Nyamuknya. Gila, gitu. Cuman pas di dekat makam yang agak kebuka itu kan nyamuknya tuh udah nggak ada, udah hilang gitu. Iya, Dan cuma memang pas di masuk situ. kebun bambu lagi pulangnya, nyamuk lagi. Gitu. Ya udahlah itu sepintas cerita dari Bro Ayung sama sepintas tentang channel baru ya. Iya, lagi proses ya. Good luck buat Bro Ayung, Bro Terima kasih, Tuying ya. sama Kita Bro doanya. Tommy atas itu channelnya ya. Semoga lancar, semoga tetap semangat gitu ya, dan ya berhasil juga gitu membangun channel itu, setidaknya bisa menguak tempat-tempat atau sisi-sisi yang memang belum pernah terkuak sebelumnya. Karena levelnya level lokal begitu ya. Jadi Iya. emang benar-benar tempat-tempat yang belum di blow up, tempat-tempat yang belum dipublish sebelumnya secara umum kayak gitu. Iya. Nah, terima kasih kawan-kawan yang udah nonton, udah mau dengerin ceritanya dari Bro Ayung, Iya. yang udah mampir di channel ini. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga, di kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ya, sekali lagi kita mohon maaf, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.